Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim dan insyaallah dia akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 18 Agustus kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Artinya Indonesia ini ternyata sudah tua Mungkin lebih tua dari umur kita sekarang. Seperti itu. Merdeka, semoga saja Indonesia kedepannya lebih baik lagi. Kemudian kitanya juga lebih baik lagi juga, memperbaiki diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbaiki diri juga. Maka dari itu, merdeka itu untuk diri kita, merdeka itu ketika kita itu terbebas dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka sesungguhnya. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi maksiat, terutama dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat, sebenar-benarnya taubat. Kemudian kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tafsir surah Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat yang ke-38. Surah Al-Haqqah ini adalah surat yang ke-69 ayat ke-38 juz yang ke-29. Di ayat yang sebelumnya kita itu sudah mempelajari bagaimana kondisi hari kiamat, bagaimana orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan tangannya, kemudian orang-orang yang terutama orang-orang kafir itu mendapatkan kitab dari sebelah tangan kirinya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dalam firman-Nya, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Di sini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sesuatu yang kamu lihat dan tidak kamu lihat. Sesuatu yang kita lihat yang tampak dari mata kita, langit, bumi, kemudian manusia, kemudian hewan dan lain sebagainya, yang tampak oleh mata kita. Kemudian yang tidak tampak itu hal-hal yang gaib, seperti jin, kemudian takdir, kemudian masa depan, kemudian kematian. Itu semuanya hal-hal yang gaib. Dan itu Allah telah bersumpah kepada sesuatu hal yang gaib dan yang tampak juga. Artinya, yang tampak dan yang tidak tampak itu adalah hal yang penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menyebutkan lagi, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu. Wahyu yang disampaikan melalui rasulnya, melalui utusannya, yaitu melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Al-Quran ini sekali lagi, itu adalah wahyu yang disampaikan, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan. Makanya orang-orang yang di sana, orang-orang yang liberal pemikirannya, orang-orang yang sekuler mengatakan Al-Quran ini adalah buatannya Nabi Muhammad. Itu salah besar. Dan kalau orang ini meyakini hal itu, dia kafir. Kalau dia mengaku Islam, tapi dia meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad, dia kafir. Itulah orang-orang yang merusak Islam, yang merusak Islam seolah-olah dia benar, seolah-olah dia itu membawakan sebuah ajaran yang benar. Apalagi adik Hermando yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada beberapa hukum Al-Quran yang tidak sesuai lagi di zaman ini, atau penghafal Al-Quran itu tidak penting lagi katanya di zaman ini. Kita bisa baca aja katanya gitu. Adik Hermando. Itu memang liberal dia pemikirannya. Sekuler. Iya. Kalau dia memang meyakini hal itu, dia kafir sudah. Yang ditelanjang itu, yang digepuk itu dulu. Untung enggak mati. Memang cak itu, Pak. Memang di zaman Nabi kalau ada sesuatu hal yang merusak pikiran, memang disiksa dia. Disiksa harusnya. Cuma memang di Indonesia seperti itu hukumnya. Kita yang kena hukum, Kita menyiksa orang, kita yang kena hukum. Padahal dia yang salah, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun." Al-Qur'an ini bukan perkataan tukang syair. Seperti puisi lah, kemudian atau pantun lah, atau lirik-lirik lagu lah, tidak. Kita mungkin ketika kita mendengar lagu, merasa hatinya melayang, terbawa suasana. Tapi ada orang
yang tidak tahu makna perkataan, dia bisa tersentuh hatinya ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak tahu maknanya. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Kita tidak tahu makna Al-Qur'an tapi kita bisa tersentuh dengan Al-Qur'an. Itulah salah satu mukjizat Al-Qur'an. Kalau kita dengar lagu, kita tersentuh maknanya kalau kita tahu bahasa itu. Ya. Liriknya tahu, maknanya, puisinya, bagusnya puisi ini ya, karena kita tahu maknanya. Tapi kalau Al-Quran, walaupun kadang kita tidak tahu maknanya, kita bisa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Makanya di sini Allah katakan, "Wa ma huwa biqauli syair." Ini bukan perkataan tukang syair. Tapi kata Allah, "Qalilan ma tu'minun." Tapi sedikit sekali kalian itu beriman, kata Allah. Sayang sekali. Sayang sekali, kata Allah. Ya. Sedikit sekali kita itu mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dulu sahabat Nabi SAW, ketika turun Al-Imran 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dulu ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi itu ketika mendengar bertakwalah sebenar-benarnya takwa, apa yang terjadi? Apa respon sahabat? Mereka beribadah bersungguh-sungguh sampai ada yang pingsan, ada yang capek, ada yang tak kenal waktu. Maka bahaya. Ini bisa membuat sesuatu yang mudarat. Turunlah ayat yang berbunyi, "Fattaqullaha mastata'tum." Di surat At-Taghabun. "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampunya. Itu. Karena saking semangatnya sahabat tadi sampai buat mereka itu sakit-sakit. Ada yang berpuasa sampai sakit, ada yang sholat tahajud sampai bengkak kakinya dan sebagainya. Saking semangatnya. Dan turunlah ayat tadi, surat Taghabun. "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairul li anfusikum." Itu. Nah sekarang tugas kita adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun." Dan ini bukan perkataan tukang sihir, bukan perkataan dukun, bukan jampi-jampi, bukan. Tapi sedikit sekali kali itu mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ya. Dimulai dari membacanya, kemudian mentadabburinya, kemudian kita itu mengamalkannya. Menghafal Al-Qur'an itu hanyalah proses atau tahapan awal dari sebuah pendekatan kepada Al-Quran. Membaca itu adalah tahapan awal. Tahapan kedua mempelajari, tahapan ketiga yaitu mengamalkannya. Ya, seperti itu. Dan tahapan yang keempat baru mendakwakannya. Karena dulu seperti itulah sahabat Nabi itu dulu, mereka itu 10 ayat dihafal, kemudian dipelajari, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Makanya sahabat Nabi dulu mereka hafal Qurannya lama. Di zaman sekarang ada orang yang cepat hafal Quran tapi tak tahu isi kandungan Al-Quran. Yang terbalik sama sekarang. Karena mereka mengejar, ada sesuatu yang dia kejar. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau berburuk sangka kepada mereka. Yang pasti adalah Al-Quran itu bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itulah yang membuat kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan. Kita masuk surga itu bukan karena amal soleh kita, tapi karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kita beramal soleh. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, kita dituntut oleh Allah untuk beramal soleh. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi ayat selanjutnya, "Tanzilum min rabbil alamin." Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Ya. Maka dari itu Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Sementara Al-Quran itu adalah firman Allah, ya, perkataan Allah, bukan makhluk. Ya, kalau makhluk binasa semuanya. Ketika kiamat binasa, semua makhluk itu binasa. Malaikat, jin, kemudian gunung, langit, semua binasa kalau kiamat. Tapi Al-Quran bukan makhluk dan tidak akan binasa. Karena itu bukan makhluk. Nah, ini. Makanya di luar sana ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Inilah yang kita harus pahami. Ini tentang akidah. Itulah pentingnya tadi belajar tafsir Al-Quran. Ya.
Di samping kita belajar fikih, bagaimana tata cara beribadah, kita juga mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran, ya, agar kita tidak, ya, agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan di luar sana. Ya. Yang sekarang itu sangat cepat sekali menyebar penyimpangan-penyimpangan. Terlebih sekarang ada media sosial, semua orang bisa berbicara di media sosial, ya, seperti itu. Kalau kita tidak tahu yang mana yang benar yang salah, maka kita tidak bisa, ya, menyeleksi, tidak bisa menyaring informasi. Kalau kita tahu, kita lebih mudah dalam menyaring informasi. Kemudian di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala itu menukilkan sebuah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab itu melihat Nabi Muhammad SAW itu di depan Ka'bah. Saat itu Nabi SAW itu sedang sholat. Kemudian Nabi SAW itu sedang membaca surat Al-Haqqah, ya, sedang membaca surat Al-Haqqah. Dan terdengarlah oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu saat itu sedang menguping, atau istilah itu memata-matai, lagi apalah Nabi Muhammad itu, ya. Tidak disebutkan surat apa, yang pasti beliau lagi sholat. Kemudian beliau itu membaca surat Al-Haqqah, mendengar Nabi SAW itu Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah, ya. Semua belakangnya wih, kok gini ya? Makanya kata Umar bin Khattab, ini pasti syair, ini pasti puisi. Tapi ketika itu Allah sudah bantah langsung saat itu. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Langsung dibantah oleh Allah di situlah. Ini bukan perkataan tukang syair. Wih, kalau begitu ini perkataan dukun, seperti dukun ini. Dan Allah melanjutkan lagi ayatnya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan ini bukan perkataan tukang tenun, dukun, tukang ramal, bukan. Jadi apa yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab saat itu terbantah semua. Bukan puisi, bukan syair, bukan perkataan tukang dukun, bukan. Dan disitulah titik balik Umar bin Khattab mulai senang dengan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lagi, Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya Muhammad itu mengadakan sebagian perkataan atas kami, artinya seandainya Nabi Muhammad itu memang berdusta atas nama Allah, ya seperti dituduhkan oleh orang-orang kafir saat itu, ya katanya Muhammad ini tukang dongeng, penyihir, orang gila, Al-Quran ini buatan Muhammad, seperti itu dan macam-macam lainnya. Kata Allah, seandainya Muhammad seperti itu, la akhadna minhu bil yamin, kami benar-benar akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Kenapa di sini disebutkan atau ditafsirkan tangan kanan? Apa tafsirkan tangan kanan itu? Yaitu seolah-olah kami akan menghukum Muhammad dengan kekuatan yang penuh, kekuatan yang sangat kuat. Karena memang biasanya tangan kanan itu tangan yang paling kuat. Makanya ditafsirkan oleh para ulama seperti itu. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, seperti itu. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tsumma laqata'na minhul watin. Kalau memang benar-benar Muhammad itu berbohong atas kami, membawa berita dusta, kami akan potong urat nadi Muhammad. Kami akan potong jantung dia, kami akan potong urat nadinya, kami akan potong semuanya. Okay. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Saking memberikan penegasan bahwasannya Muhammad itu bukan seorang pendusta yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy zaman itu. Tidak bisa. Awal-awalnya Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi ketika membawa risalah risalah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba langsung dituduh sebagai pendusta. Kan tidak masuk akal memang orang Quraisy saat itu. Dulunya disebut Al-Amin, tiba-tiba ketika membawa risalah Allah, yaitu Al-Quran, langsung dicap sebagai pendusta. Itu ada tuduhan yang tidak masuk akal. Padahal saat itu orang-orang Quraisy itu paham bahasa Arab, lebih paham dari kita. Kita bukan orang Arab, tapi mereka kok bisa dia mereka menuduh Muhammad sebagai pendusta. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi tersebut. Kalau seandainya memang benar Muhammad pembohong, pendusta, pasti kami akan potong. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Oh, janji seperti itu. Ya, itulah hukum Allah. Ya. Balasan yang diterima oleh Rasul itu tinggi, surga, derajat yang paling tinggi. Tapi azab yang paling pedih juga mereka dapatkan kalau seandainya yang berdusta. Ya, seperti itulah kita. Hidup kita itu seperti itu, Pak. Iman kita berbeda-beda. Ya, iman kita berbeda-beda dan ujian kita berbeda-beda. Jadi Allah itu menguji sesuai dengan kemampuan kita.
Tidak sama ujian kita dengan orang lain. Maka tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi membandingkan dengan Nabi dan Rasul, tidak perlu. Apalagi sampai mengaku Nabi. Itulah parahnya. Baru-baru ini ada orang yang mengaku cukup bayar 1 juta, kamu masuk surga. Nah, di mana itu? Cukup kamu bayar 1 juta, masuk surga. Tetap iman dulu. Ya. Iya di sini. Memang di Jawa ini banyak niat, ya. Sampai-sampai orang-orang itu menganggap bahwasanya kalau ada hal-hal yang aneh, tempat ini pulau apa? Pulau Jawa pasti. Ya, itu. Karena banyak sekali yang aneh-aneh di sana. Makanya banyak para dai dari sana. Sekolah Islam itu banyak di sana. Ya, universitas Islam banyak di sana. Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, "Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebagai pengingat untuk orang-orang yang muttaqin, itu orang-orang yang bertakwa. Ya. Semuanya ada di Al-Quran. Ada kisah dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah pedagang, ulama, kemudian pedagang kain. Ya. Kemudian suatu ketika ada seorang pembeli yang mau membeli kainnya Imam Abu Hanifah. Kemudian karena saking takutnya Imam Abu Hanifah, kemudian dia jujur dalam berdagang. Imam Abu Hanifah itu jujur mengatakan kepada pembeli tersebut, kain ini ada robekan sedikit. Apa kata pembeli tersebut? Saya akan tak membelikan itu. Kemudian sudah dibelinya, sudah sah jual belinya. Kemudian sang pembeli tersebut bertanya kepada Imam Abu Hanifah, kenapa engkau sampai memberitahu kepada saya robekan tersebut? Padahal robekan itu kecil, kata pembeli tersebut. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Saya tidak mau memakan hasil dari menipu. Memakan harta hasil dari menipu. Saya tidak mau. Itulah Imam Abu Hanifah. Ini salah satu kisah hidup dia. Saya tidak mau memakan hasil dari menipu orang, tidak mau. Itu kan kain kecil. Kain yang robekannya kecil maksudnya. Saya tidak mau. Luar biasa. Makanya saya baca kisah-kisah Abu Hanifah, kisah Imam Malik, ya. Imam Syafi'i belum selesai saya baca. Imam Ahmad belum. Jadi mereka itu memang ya. Semakin orang itu alim, semakin dia takut kepada Allah, bukan semakin dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para imam itu enggak dekat dengan penguasa, enggak dekat. Ketika Imam Abu Hanifah diminta oleh sultan saat itu, raja saat itu, saya lupa namanya, pokoknya disuruh oleh raja saat itu. Raja itu ingin belajar, manggillah Imam Abu Hanifah ke tempat kerajaannya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Sampaikan kepada tuanmu, wahai raja, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, kalian yang datang ke tempat ilmu tersebut, bukan ilmu tersebut yang datang kepada kalian. Murid yang datang kepada guru, bukan guru yang datang kepada murid. Sang raja ingin minta fatwa, raja itu yang harus datang kepada Imam Abu Hanifah, bukan Imam Abu Hanifah yang datang kepada raja. Ilmu harus dimuliakan. Kecuali kalau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah itu ingin menasihati raja, beda lagi. Kalau seandainya raja tersebut lagi oleng, ya, atau lagi zolim, nah dinasihati, iya, baru datang kepada raja, nasihati 4 mata. Tapi kalau ingin belajar, kalau ingin minta fatwa, sang raja harus mendatangi sang imam. Itulah salah satu adab dalam menuntut ilmu. Kita yang datang kepada guru, bukan guru yang datang kepada kita. Ya, seperti itu. Itu sudah disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran, karya Imam An-Nawawi juga disebutkan seperti itu. Makanya, ya, untuk guru ngaji, guru privat, ya, secara adab kurang. Karena guru mendatangi murid, itu kurang dalam Islam. Ya. Harusnya murid yang mendatangi guru. Tentukan tempatnya, di masjid misalnya, ngaji, datang saja ke masjid, ya, seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi, Al-Quran itu adalah sebagai pengingat atau pelajaran. Kemudian, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakannya. Jadi Al-Quran itu sudah Allah beritahu pada kita bahwasanya tidak semua dari manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman itu orang-orang Quraisy, ya, yang ada sebagian kafir,
ada sebagian yang munafik. Ya, seperti sudah Allah beritahukan. Wa inna lana'lamanna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan sebuah kerugian besar untuk orang-orang kafir. Kerugian besar. Kenapa bisa dikatakan kok rugi ya orang-orang kafir itu dengan disebabkan oleh Al-Quran? Ya rugi, mereka tidak mau beriman. Karena mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, yang di situ adalah petunjuk untuk manusia supaya selamat di hidup kita di dunia dan akhirat. Tapi mereka tidak mau beriman. Artinya mereka itu yang menjauh dari Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itulah yang akan bersaksi kepada mereka bahwasanya mereka tidak akan beriman. Bukan mereka itu tidak beriman ya, di dunia itu. Al-Quran bersaksi. Itulah kenapa Al-Quran itu bisa menyebabkan kerugian kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa innahu lahaqqul yaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang harus diyakini. Haqqul yaqin. Nyata. Tak perlu ragu lagi kita. Jangan ragu. Sedikit saja kita ragu, cepat-cepat tobat. Berbahaya. Ya. Kalau dirasa iman kita itu atau ilmu kita itu masih cetek, ilmu agama kita. Ya. Jangan sering-sering mendengarkan komentar-komentar orang-orang Syiah, orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Kalau dirasa ilmu kita masih cetek, takutnya nanti kita terpengaruh. Itulah pentingnya kita itu belajar tadi supaya kita memperkuat ilmu kita, memperkuat iman kita seperti itu. Lihatlah orang-orang yang mohon maaf, yang ilmu agamanya itu rendah. Mereka mudah terpengaruh. Jangankan mudah terpengaruh, mereka bisa murtad dari agama Islam. Cuma karena sedos Indomie. Karena tadi efek dari rendahnya ilmu agama. Makanya saran saya tadi, jangan sering-sering dengarkan pendapat orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang Syiah, orang-orang yang pemikirannya sesat. Jangan sering-sering. Karena mereka bisa jadi menebarkan pemikiran-pemikiran, wah, yang kita anggap, benar juga ya, semua agama itu kan benar. Semua agama itu kan mengajarkan kebaikan. Masa cuma Islam saja yang masuk surga? Nah, antara cuma Islam saja yang masuk surga. Ngeluar ke dalil pula Al-Quran. Nah, iya ya, dalilnya pula ini. Nah, gawat ini. Jadi yang mana yang benar? Nah, kan? Nambah pening lagi. Itulah pentingnya kita sebagai umat muslim harus memperkuat ilmu agama kita. Supaya kalau ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kita bisa menyaringnya atau menfilternya. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar atau maha agung. Di sini makanya para ulama itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika melihat sesuatu keburukan, kita disunahkan untuk mengucapkan subhanallah, disunahkan untuk bertasbih. Karena apa? Karena ucapan subhanallah itu adalah untuk mensucikan Allah dari perbuatan yang buruk tersebut. Ketika kita itu melihat zina, misalnya melihat sesuatu maksiat, judi, syirik ataupun yang lainnya, disunahkan untuk mengucapkan subhanallah. Supaya apa? Supaya kita mensucikan Allah dari perbuatan buruk tersebut. Dan Allah tidak mungkin melakukan perbuatan buruk tersebut. Itulah kenapa kita disunahkan mengucapkan subhanallah ketika melihat sesuatu yang buruk, ya, yang terjadi pada orang ataupun yang terjadi pada diri kita sendiri. Fasabbih bismi rabbikal azim.